And at guard 6'4" from Kentucky, welcome to DC number 2, John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ihsan Fauji dengan NIM 048 bersama kedua rekan saya yaitu Faris dan Azhar. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan solusi optimasi skill tree pada game Supermarket Together dengan pendekatan pemodelan graf. Nah, intinya kami akan menunjukkan cara mengambil keputusan yang paling cerdas untuk membuka beberapa skill sekaligus dengan modal atau franchise point yang sangat terbatas. Tapi, sebelum masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu aturan main skill tree ini. Yang pertama, resource utamanya adalah franchise point. Nah, kita butuh satu franchise point untuk membuka satu skill, dan kita hanya mendapat satu franchise point per level. Yang kedua, skill tidak bisa dibuka secara acak. Jadi, pemain harus mengikuti jalur dari node yang sudah dibuka sebelumnya. Jadi, kita tidak bisa tiba-tiba membuka skill yang berada di ujung cabang. Nah, yang menarik di sini, skill serupa bisa tersebar di cabang berbeda-beda. Nah, mari kita amati logo orang dengan tanda plus. Nah, di tree ini ada total 12 node yang logonya seperti ini, yaitu kita sebut node employee, yaitu menunjukkan skill untuk menambah karyawan. Nah, mungkin kalau misalnya targetnya cuma satu employee, itu tuh mudah kalau misalnya kita ukur, itu tuh kita butuh 4 franchise point yang terdekat ini ya. Nah, tapi bagaimana jika target yang kita butuhkan itu lebih kompleks? Misalnya kita butuh satu employee dan satu spray secara bersamaan. Nah, sebenarnya disinilah tantangan yang sebenarnya. Mari kita amati tree yang ada di layar. Skill employee terdekat, kita tandai warna merah, ada di dekat start. Lalu, skill spray terdekat, itu yang berwarna biru, ada di cabang kanan yang sangat jauh. Nah, kalau misalnya kita berpikir simple, ya udah ambil aja employee yang terdekat itu dulu, baru cari jalan ke spray. Tapi, franchise point yang dibutuhkan itu sangat boros, karena 4 ke employee, lalu 7 tambahan ke spray itu menghasilkan 11. Sebenarnya ada jalur yang lebih optimal jika kita melihat semua kemungkinan seperti yang tertera di layar. Kita bisa mendapatkan kedua skill itu dengan 10 franchise point dibanding cari satu persatu yang membutuhkan 11 poin seperti tadi. Nah, algoritma ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Azhar. Terus, masalah yang tadi saya sebutkan juga diperparah oleh 6 faktor berikut, yaitu satu, tree kompleks dan besar. Yang kedua, franchise point terbatas, sesuai yang saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, minim dukungan sistem. Kalau misalnya node jauh tuh, game tidak memberitahu berapa franchise point yang dibutuhkan. Terus tidak bisa undo. Jadi kalau misalnya kita udah pilih, itu tuh nggak bisa di undo. Bahkan tree-nya juga nggak bisa di reset. Terus yang kelima, informasi skill terbatas. Detail tiap skill tuh harus dicek satu persatu. Nah, yang terakhir, faktor manusia. Pada akhirnya, namanya manusia pasti punya batas lah ya. Bisa lupa, salah perkiraan, bahkan tidak selalu mampu merancang jalur optimal secara akurat. Nah, keenam faktor ini membuktikan satu hal, yaitu kalau misalnya kita mengandalkan intuisi dan hitungan manual saja, itu tidak akan cukup. Sehingga dibutuhkanlah solusi dengan algoritma yang paling optimal. Oke, kali ini dengan saya Muhammad Azhar Manal Hadi dengan NIM 2415240051. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma yang kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi algoritma kami itu menggunakan modifikasi dari Dijkstra dan juga modifikasi dari Uniform Code Search. Tapi untuk simpelnya kita akan menggunakan modifikasi Dijkstra saja. Nah, jika Dijkstra itu mereka akan mengambil current pattern kecilnya dan memasukkannya kepada set visitednya, maksudnya tuh kayak kalau mereka udah divisit, mereka gak bisa divisit lagi dong. Nah, Dijkstra juga bentuk state-nya itu adalah apakah node ini sudah divisit atau belum, dan juga bobot dari node-nya, maksudnya itu path dari tempat awalnya ke node tersebut itu berapa, dan ketentuan tambahannya juga si bobot ini itu harus paling kecil nilainya, harus minimal. Nah, lalu terminalnya juga Dijkstra ini tuh ketika node yang diminta usernya atau terminal node-nya itu sedang divisit. Jadi gini, Dijkstra itu current visited node-nya itu merupakan node dengan bobot terkecil dari awal, dan ketika
current visited-nya itu merupakan terminal node-nya, otomatis artinya itu sudah ditemukan jalur dari awal ke node tersebut. Nah, tapi untuk algoritma kami itu kita memberikan beberapa modifikasi sedikit pada algoritmanya. Pertama-tama itu node yang sudah divisit itu bisa divisit lagi, tetapi ada ketentuan tambahannya juga dong tentunya untuk menghindari infinite loop juga, infinite loop antara dua vertex lah. Yaitu adalah dengan state tambahannya, yaitu jika Dijkstra itu state-nya itu adalah visited, kalau kami itu yang lowest finance point itu state-nya adalah harga yang sedang dikeluarkannya dengan item-item yang diminta usernya itu sudah terkolek berapa. Jadi satu node yang sama itu bisa memiliki state yang berbeda. Otomatis kayak ada dua node yang memiliki state yang berbeda. Dan juga terminalnya itu atau ending dari pet kami itu kalau semua barang yang dimintanya itu sudah dikolek di current visited-nya. Jadi kita tuh kayak ngecek gitu, apakah semua barang yang diminta itu sudah termasuk. Kalau udah ya sudah, berarti sudah ditemukan jalurnya dari awal ke sininya begitu. Dan untuk menambahkan visualisasi juga, saya akan memberikan contoh kayak apa sih state-nya itu, kenapa state-nya itu maksudnya apa gitu ya. Nih contohnya nih, kita misalkan usernya itu meminta people ya, meminta karyawan. Dan kita kondisi sekarang itu berada di spray ini nih. Ini kayaknya lebih shampoo deh. Ya, ini shampoo. Dan kita tuh diminta untuk kita diminta untuk meng-collect people. Nah, di sini ketika mereka ngecek ke sini dan ke sini, dia akan menemukan, oh ini ada node yang usernya minta. Kita prioritaskan ini terlebih dahulu. Nah, maka algoritmanya akan pergi ke sini, akan pergi ke node tersebut, menambahkan karena karyawan ini merupakan node yang diminta, mereka akan memasukkan pada dictionary collected-nya. Nah, dari sini karena ini tuh merupakan terminalnya juga, atau node tersebut tuh hanya memiliki satu tetangga saja, dia otomatis akan balik lagi. Dia akan balik lagi ke spray bottle, akan kembali ke shampoo ini. Nah, di sini kan tadi kita ada dua state ya. Yang pertama itu ketika people-nya belum divisit, dan yang kedua itu ketika people-nya sudah divisit. State tersebut itu terdapat dua state yang berbeda. Yang pertama itu ketika people-nya sudah divisit dan belum divisit kan. Yang membuat mereka beda itu apa? Yang pertama itu ada dari collected-nya. Sebelumnya itu kan di yang ini ya, yang pertama dan yang kedua nih contoh. Yang pertama itu kan sebelum divisit itu kan si karyawan ini itu belum ditambahkan ke collected-nya. Dia belum ditambahkan, otomatis collected-nya itu kayak kurang satu lah dari yang merahnya. Jadi kalau yang biru itu ada 18, yang merah itu ada 19. Ini kan berbeda ya. Otomatis mereka itu mempunyai satu node dengan dua state yang berbeda. Nah, tambahannya nih. Terus apakah kita bakal ngecek lagi apakah kita akan balik lagi ke sini? Apakah kita akan balik lagi ke karyawannya lagi untuk yang ketiga kalinya? Nah, alhamdulillahnya tidak, sudah dihandle di sini. Dihandle-nya dari mana? Kita ngecek apakah node ini itu sudah tersedia, atau dalam kata lain itu apakah node tersebut itu memiliki collected yang sama dengan yang sudah tersimpan. Kita lihat, ini kan sebelumnya ya, di iterasi sebelumnya di yang warna hijau tersebut, ini dia mempunyai collected misalkan 19 ya, karena sudah ditambahkan juga sama karyawannya. Dan ketika kita balik lagi ketiga kalinya, mereka juga sama-sama mempunyai 19 collected yang sama persis maksudnya. Nah, otomatis karena sama persis, mereka akan dihapuskan dari branchingnya lah.
dan akan menghandle semua infinite loop problem gitu. Dan begitulah penjelasan dari overview penjelasan dari algoritma kami. Berikutnya adalah ideal UI yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faris dengan NIM 241524040. Di sini saya akan menjelaskan bagian GUI dari kelompok kami yang telah kami buat ini. Bisa dilihat di layar kalau GUI kami ini tuh ada beberapa fitur yang bisa dibilang itu diunggulkan. Fitur yang pertama itu optimalisasi kebutuhan berbasis grup. Jadi di mana pengguna itu tidak hanya bisa memasukkan satu input saja untuk memilih path paling optimal. Bisa sebagai contoh seperti yang di layar, misalnya kita ingin mencari 2 bread dan 1 kali coffee. Itu bisa di search secara langsung. Lalu untuk biaya pencarian, biaya terendah atau minimum point cost. Jadi algoritma kami ini tuh mengimplementasikan seperti yang sudah dibahas oleh teman saya Ajay, di mana si GUI ini itu akan menampilkan shortest path atau biaya terendah, lebih tepatnya itu Dijkstra yang sudah dimodifikasi sehingga itu sangat optimal untuk path-nya. Lalu itu visualisasi dinamis, di mana GUI yang kami buat ini itu hanya akan menampilkan warna dan juga teks dari path atau jalan yang dilalui oleh algoritmanya gitu, oleh GUI-nya sendiri. Dimana kalau misalkan kita input 2 bread dan 1 coffee, itu nantinya itu yang akan terhighlight, yang akan berwarna itu hanya yang sudah dilewati hingga mencapai 2 bread atau 1 coffee saja. Nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana ini bekerja. Lalu fitur yang terakhir itu ada animasi langkah demi langkah atau step by step. Di mana di GUI atau di UI yang telah kami buat ini, kami membuat fitur di mana si pengguna atau user itu bisa melihat dari start atau dari awal bagaimana langkah-langkah dari tiap jalannya sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Di sini saya ada sebagai contoh dari kurang lebih idle dan running UI-nya. Seperti dilihat dari yang kiri atau di kiri atas ini. Ini itu adalah contoh dari idle UI-nya. Mengapa si vertex atau node-nya itu tidak berwarna? Karena kami berpikir kalau akan lebih enak dilihat jika yang diberi warna itu hanya yang dilewati oleh path. Seperti dilihat dari yang kanan bawah ini, yang akan berwarna itu hanya yang dari path. Bisa kita lihat jika di sini itu inputnya itu people 13 atau 13 people. Jadi dari start itu dari bread 1 hingga mencapai 13 people yang hanya akan di highlight atau akan diberi warna vertexnya saja. Untuk untuk UI-nya seperti ini. Saya akan mencontohkan dengan memasukkan people 11. Kita calculate optimal path. Bisa kita lihat, maaf sepertinya ini agak menghalangi. Saya akan geser. Nah, bisa dilihat dari UI ini kalau misalkan dari 11 people itu kan kami memulainya itu selalu dari bread 1. Jadi si people 11 ini itu yang akan dicari, seperti bisa kita lihat kalau di sini itu yang di highlight atau ada border kuningnya itu adalah semua tujuan atau semua vertex tujuan yang diinginkan oleh user. Di sini tuh saya meminta untuk algoritma mencari 11 people dengan biaya itu paling sedikit. Bisa dilihat. Dan juga di sini ada kategori skill. Di sini itu untuk kategori warnanya. Di mana di sini total ada kurang lebih dari sekitar 25 atau lebih. Jadi setiap jenisnya itu akan berbeda warna. Seperti ini kita bisa lihat kalau bread itu akan selalu berwarna biru muda dan seterusnya. Dan jika Anda melihat juga vertex yang selain di path-nya itu akan menghilang karena ini akan lebih memudahkan user untuk fokus ke tujuan yang diinginkan. Di sini juga ada skill description, lalu di sini juga ada optimal path di mana bisa kita lihat kalau dari bread 1 itu akan ke C1, ke drink 1 dan seterusnya hingga 11 people itu terjamah. Kurang lebih seperti itu. Lalu
kita di sini juga ada tombol reset. Reset ini akan mengembalikan semuanya ke versi idle yang kita lihat awal. Kita klik, itu akan ngereset. Saya akan mencoba lagi. Contohnya itu kita akan memasukkan stick 5. Kita akan mengaktifkan fitur animate path. Kita akan lihat seperti yang bisa dilihat, si path-nya itu benar-benar step by step yang dimulai dari bread 1 hingga stick 5. Di sini juga akan seperti sebelumnya, di mana vertex yang selain path-nya itu akan tidak terlihat atau teks dan warnanya itu tidak ada. Mungkin kita akan mencari yang lebih banyak. Contohnya seperti tadi itu people 11 people. Kita akan gunakan animate path. Seperti bisa dilihat kalau misalkan si path-nya itu step by step yang dilihat dari shortest path atau optimized path sesuai algoritma yang telah dijelaskan oleh Azhar sebelumnya. Lalu sebenarnya GUI kami ini tuh ada beberapa kelemahannya, terutama kurang optimasi dalam saat inputnya terlalu banyak. Maksud saya apa? Saya pernah mencoba di mana semua vertexnya itu saya search sehingga semuanya itu menjadi tujuan. Nah, ketika saya melakukan itu, program ini akan langsung crash. Kenapa? Karena program ini itu tidak terlalu optimize dalam melakukan input yang sangat besar. Kalau tidak salah, ketika saya nge-run sekitar 80-an vertex, itu akan memakan memori sebesar 12 GB. Jadi 12 GB RAM, di mana itu sangat besar dan sangat tidak optimal. Maka dari itu, meskipun terlihat ini sedikit kesalahan, tetapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang menjadi hambatan seperti yang tadi optimal. Kurang lebih itu adalah penjelasan GUI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.